Halo Sobat Mubah, kali ini saya akan membahas sebuah film yang rilis pada tahun 2022 berjudul Morbius. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang menderita penyakit darah langka, namun memiliki kecerdasan luar biasa hingga berhasil menjadi seorang ilmuwan. Dia berusaha menciptakan sebuah serum untuk menyembuhkan penyakitnya, tetapi eksperimen tersebut justru berubah menjadi ancaman besar bagi umat manusia. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke alur cerita filmnya. Coba berak tu timu lain. Hey, lagu random film dimulai. Plot twist datang jangan kabur woi. Kita bedah cepat gak pakai lama. Mubah waktu sinema. Di sebuah rumah sakit di Yunani, terdapat seorang pasien baru bernama Lucien. Dia menderita penyakit darah yang membuat tubuhnya tidak dapat bergerak normal seperti orang lain. Di tempat itu juga, ada seorang anak bernama Michael Morbius, yang ternyata memiliki penyakit yang sama dengan Lucien. Keduanya pun mulai berbincang dan saling memahami penderitaan yang mereka rasakan. Seiring waktu, mereka menjadi sangat akrab. Bahkan, Morbius memanggil Lucien dengan nama panggilan Milo. Suatu hari, alat penopang Milo tiba-tiba mengalami kerusakan hingga membuatnya pingsan. Lucian! Melihat kecerdasan Morbius yang luar biasa, Dr. Emil Nicholas memutuskan untuk menyekolahkannya di New York. Sebelum pergi, Morbius menulis surat perpisahan untuk Milo dan berjanji bahwa mereka akan selalu menjadi saudara. Namun naas, surat itu tiba-tiba terbang keluar jendela. Milo mencoba mengambilnya, tetapi anak-anak lain justru mengganggunya. Dalam keadaan emosi, Milo tanpa sengaja memukul salah satu dari mereka dengan tongkatnya. Maya. 25 tahun kemudian, Morbius kini telah tumbuh menjadi seorang ilmuwan jenius. Dia berhasil menciptakan darah buatan sebagai pengganti darah manusia bagi penderita penyakit seperti dirinya. Selain itu, dia juga bekerja sebagai dokter yang terus berusaha menolong pasien dengan kondisi serupa. Dalam penelitiannya, Morbius dibantu oleh rekan sekaligus kekasihnya, Dr. Martin Bancroft. Selama bertahun-tahun, Morbius berusaha mengembangkan serum untuk menyembuhkan penyakitnya. Dia menggunakan sel darah kelelawar vampir untuk menggantikan sel darahnya yang rusak. Banyak percobaan telah dilakukan, namun semuanya berakhir dengan kegagalan. Tikus percobaan yang digunakan selalu mati. Suatu hari, seorang perawat datang memberi kabar bahwa salah satu pasien mengalami komplikasi. Morbius dan Bancroft segera menuju ruangan tersebut untuk memberikan obat penenang. Saat itulah, Bancroft tanpa sengaja melihat sesuatu yang mengejutkan. Seekor tikus percobaan yang sebelumnya mati ternyata hidup kembali. It worked. Keesokan harinya, Morbius pergi menemui Milo. Kini, Milo hidup dalam kemewahan setelah memenangkan banyak uang dari perjudian dengan orang-orang Swedia. Di sana juga ada Dr. Nicholas yang sejak dulu selalu merawatnya. Morbius kemudian mengajak Milo berjalan-jalan di taman. Dia meminta bantuan Milo untuk menyewakan sebuah kapal laut lengkap dengan beberapa penjaga. Tujuannya adalah agar ia bisa melakukan eksperimen secara rahasia tanpa diketahui siapapun. Milo setuju, karena jika percobaan itu berhasil, mereka berdua akhirnya bisa hidup normal. You with me? Till the day you die, brother. The few against the many. Yeah. Pada malam hari, Morbius dan Bancroft mulai menjalankan rencana tersebut sebelum menyuntikkan serum pada dirinya sendiri. Morbius terlebih dahulu mensimulasikan prosesnya melalui komputer. Hasil simulasi menunjukkan bahwa jaringan tubuh manusia dapat digantikan oleh serum tersebut. Dengan bantuan Bancroft, Morbius akhirnya menyuntikkan serum itu ke tubuhnya. Setelah itu, Bancroft mengikat Morbius di kursi agar ia tidak memberontak jika terjadi sesuatu. Tak lama kemudian, seorang penjaga datang untuk memeriksa keadaan mereka. Namun ketika mereka sedang berbicara, Morbius tiba-tiba sudah tidak ada di kursinya. Saat mereka mencarinya, Morbius ternyata telah berada di atas kapal sambil mengeluarkan teriakan mengerikan ke arah mereka.
Ketika sadar kembali, Morbius menyadari sesuatu yang aneh. Kini, dia bisa berdiri dengan normal. Bahkan tubuhnya menjadi jauh lebih kuat dan berotot. Dalam keadaan bingung, dia berjalan keluar dan menemukan banyak mayat bergelimpangan di kapal tersebut. Melalui rekaman CCTV, Morbius akhirnya menyadari bahwa dirinya lah yang membantai para penjaga kapal itu. Dia segera menghubungi bantuan, lalu meninggalkan tempat itu sambil membawa sisa serum. Keesokan paginya, agent FBI bernama Simon Strode datang ke lokasi kejadian bersama rekannya, Alberto Rodriguez. Mereka mulai menyelidiki peristiwa pembantaian misterius tersebut. Are nearly drained of their blood. So, what hunts at night drinks human blood? Sementara itu, Morbius kembali ke laboratoriumnya di rumah sakit. Namun tubuhnya perlahan kembali melemah seperti sebelumnya. Untuk mengurangi rasa sakit, dia terpaksa meminum darah. Kini Morbius memiliki kekuatan luar biasa. Dia bisa melompat sangat tinggi, bergerak dengan kecepatan luar biasa, bahkan menggunakan ekolokasi seperti kelelawar. Anehnya lagi, kawanan kelelawar vampir tidak menyerangnya, seolah mereka mengenali Morbius sebagai spesies yang sama. They would tear anyone else apart, but they welcome me. Like a brother. Masalahnya, darah buatan yang dia ciptakan hanya bertahan selama 6 jam. Setelah itu, Morbius harus meminum darah lagi agar tidak kehilangan kendali. Karena takut melukai orang lain, Morbius mengurung dirinya di sebuah ruangan tertutup yang tidak bisa dibuka dari dalam. Namun penyakitnya mulai kambuh dan kesadarannya perlahan memudar. Untungnya, Milo tiba-tiba datang. Morbius langsung meminta darah dan Milo memberikannya. Setelah meminum darah tersebut, Morbius kembali pulih. Melihat perubahan itu, Milo langsung meminta serum yang sama agar dirinya juga bisa sembuh. Namun Morbius menolak keras karena dia menyadari bahwa serum itu adalah kesalahan besar. Milo terus memaksa, tetapi Morbius tetap menolaknya dan akhirnya mengusir Milo. Check it out! Milo! Pada malam hari, seorang perawat yang sedang bertugas merasa ada sesuatu yang mengikutinya di rumah sakit. Ia mencoba melarikan diri dalam ketakutan, namun pada akhirnya dia diserang oleh sosok misterius. Keesokan paginya, Milo mengetahui kejadian itu dan mengira Morbius yang melakukannya. Dia mengambil beberapa kantong darah buatan, lalu keluar dari rumah sakit. Di luar, Simon dan Alberto langsung menghentikannya dan mulai menanyakan berbagai kejadian aneh yang terjadi beberapa hari terakhir. Namun ketika mereka mencoba menangkapnya, Morbius tiba-tiba melawan dan melarikan diri. Akhirnya, Morbius berhasil ditangkap dan dibawa untuk diinterogasi oleh FBI. Namun, kondisi Morbius yang sedang kelaparan membuat para agen ketakutan. We're done here. Let's go. Guard! Tak lama kemudian, Milo datang menjenguk Morbius di penjara. Dia menyarankan Morbius untuk melarikan diri karena tempatnya bukan di sana. Namun Morbius menolak karena di penjara dia merasa tidak akan menyakiti siapapun. Sebelum pergi, Milo meninggalkan sekantong darah dan tongkatnya. Tanpa diketahui Morbius, ternyata Milo telah mencuri serum dari laboratoriumnya dan menyuntikannya ke tubuh sendiri. Saat mengetahui hal itu, Morbius sangat marah dan segera keluar untuk menghentikan Milo. Dengan kemampuan ekolokasinya, Morbius akhirnya menemukan Milo. Dia mencoba menasihatinya, namun Milo tidak mau mendengar. Baginya, kekuatan itu adalah kesembuhan yang selama ini mereka impikan. Pertarungan pun terjadi, namun Milo akhirnya melarikan diri.
Karena Milo tidak bisa dihentikan dengan kata-kata, Morbius memutuskan untuk mencari penawar bagi mereka berdua. Namun Milo tidak membiarkan hal itu dan terus menyerang. Saat kereta akan melintas, Morbius menyadari bahwa ada aliran angin yang bisa dia rasakan. Tanpa banyak berpikir, dia melompat dan mengikuti aliran itu. Keesokan harinya, Simon dan Alberto mulai mengikuti Bancroft untuk mencari informasi lebih lanjut. Bancroft menyadari hal itu dan berhasil melarikan diri dengan sebuah bus mini. Di dalam bus tersebut, dia bertemu dengan Morbius yang sedang menyamar. Morbius menjelaskan bahwa Milo lah yang berada di balik semua pembunuhan itu. Tak lama kemudian, mereka mendengar kabar bahwa beberapa orang menuju laboratorium Morbius. Morbius meminta Bancroft mengambil beberapa peralatan penting, sementara dia menjalankan rencananya sendiri. You write them up to something. Morbius mengikuti orang-orang itu hingga ke sebuah laboratorium bawah tanah. Dia menyuruh mereka pergi, tetapi salah satu dari mereka justru menyerangnya dengan pisau. Morbius dengan mudah menghentikannya sambil mengucapkan kalimat ikonik yang mengingatkan pada film Venom 2018. Morbius mulai merakit alat-alat yang dia butuhkan. Sementara itu, Milo menikmati kekuatan barunya. Dia bahkan pergi ke sebuah klub malam untuk mencari mangsa. Perhatiannya tertuju pada seorang gadis, namun teman gadis itu tidak terima dan mendorong Milo. Milo tidak melawan dan hanya bisa pergi dari sana. Namun pada saat orang-orang itu keluar dari klub, Milo sudah menunggu mereka. Bancroft sudah sampai di lab Morbius, tapi ternyata Milo juga ada di sana. Milo langsung bertanya keberadaan Morbius, namun Bancroft menjawab tidak mengetahui. Akhirnya, Milo pergi dari sana dan Bancroft bisa mengambil serum yang tersisa, lalu membawanya pada Morbius. Untuk sesaat, mereka bisa tenang dan menikmati suasana. Tanpa disadari, Milo sudah memantau mereka dari seberang. Simon dan Alberto akhirnya menemukan bukti baru dari rekaman CCTV. Ternyata, pembunuh sebenarnya bukan Morbius, melainkan Milo. Nicholas yang melihat berita tersebut segera menemui Milo dan mengungkapkan kekecewaannya. Namun Milo yang sudah terobsesi dengan kekuatannya tidak lagi mau mendengar nasihat. Tanpa ragu, dia bahkan menyerang Nicholas, orang yang merawatnya sejak kecil. You think I'm gonna kill as many as I want? Di sisi lain, Morbius telah menyelesaikan serum penawarnya. Namun tiba-tiba, Nicholas meneleponnya dalam kondisi kritis. Morbius segera datang, tetapi Nicholas sudah tidak bisa diselamatkan. Dengan kemampuan ekolokasinya, Morbius kemudian mendengar Bancroft yang sedang disandra oleh Milo. Dia menggunakan alat ultrasonik untuk menemukan lokasi mereka. Morbius bergerak sangat cepat menuju tempat itu. Namun saat tiba, Bancroft sudah berada dalam keadaan sekarat. Make it mean something. I can help you. Milo muncul dan menantang Morbius untuk bertarung. Dengan amarah yang memuncak, Morbius langsung menyerangnya. Milo lebih kuat karena dia meminum darah manusia, sementara Morbius hanya mengandalkan darah buatan. Namun Morbius tiba-tiba mengeluarkan teriakan keras yang membuat udara bergetar. Sekelompok kelelawar vampir pun datang dan mengangkat tubuh Morbius, memberinya kekuatan untuk bangkit kembali, sedangkan Milo bersiap menyerang dengan besi.
Morbius berhasil menghentikan Milo, dia langsung pergi dengan cara terbang sambil dikelilingi kelelawar. Di sisi lain, Bancroft tiba-tiba bangun kembali dengan mata yang menyerupai kelelawar. Ini menandakan bahwa kisah Morbius belum benar-benar berakhir. Pada adegan penutup, Morbius bertemu dengan sebuah robot terbang misterius yang mengatakan bahwa semua ini berkaitan dengan Spider-Man, dan ia mengajak Morbius untuk bergabung dengan kelompoknya. But I think a bunch of guys like us should team up, could do some good. Intriguing. Oke Sobat Mubah, film ini memiliki visual yang sangat memuaskan dengan berbagai adegan aksi yang epik. Beberapa momen slow motion dan pertarungan yang intens membuat film ini semakin menarik untuk ditonton. Jika kalian penasaran dengan keseluruhan ceritanya, kalian bisa langsung menonton Morbius 2022 secara lengkap. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. Detak jantung